Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca, salam padailo, padailoka maca. Selamat pagi anak-anakku. Perkenalkan, nama saya Bapak Ruslan SPD dari SD nomor 71 Bihula, alamat Sinjai Barat. Berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak macaku kelas 6 se-Kabupaten Sinjai, generasi hebat, generasi milenial. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan belajar dengan gembira. Ingat, selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Kegiatan ini agar kita terhindar dari COVID-19 dan memutus penyebarannya. Bagaimana kesiapan belajar kalian? Tentunya sudah siap ya. Adapun sumber buku yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Revisi 2018, tema 7, Kepemimpinan, subtema 3, Ayo Memimpin. Pembelajaran 4, halaman 125 sampai 128. Nah, setelah mempersiapkan buku pelajaran dan alat tulisnya, marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Agar lebih semangat dalam belajar, marilah kita peragakan tepuk dan salam PPK yang akan dipandu oleh sahabat maca kalian berikut ini. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, jadi perlu anak-anakku ketahui tujuan dari PPK. Tujuannya adalah untuk membangun dan membekali anak-anakku sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, anak-anakku mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, anak-anakku dapat menjelaskan cara membuat karya patung dari bahan lunak dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan, anak-anakku dapat membuat karya patung dari bahan lunak dengan baik. Anak-anak macaku, apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana perasaanmu? Untuk lebih memahami materi tentang nilai-nilai kepemimpinan, mari kita cermati wacana di samping. Penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus taat
dengan menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Nilai ketuhanan meliputi kebebasan dalam memeluk agama, saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Selanjutnya, nilai kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan diartikan sebagai kesadaran dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral. Setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama haknya, sama kewajibannya, tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan mengakui dan menerima serta menghargai adanya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai yang keempat. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan. Memiliki makna bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Segala kebijakan yang diterapkan di Indonesia diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat, melalui lembaga-lembaga negara berdasarkan pertimbangan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Dalam menggunakan hak, kita harus selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai ini mengandung arti adanya persamaan serta saling menghargai antara hak dan kewajiban. Setiap orang mengakui hak dan kewajibannya masing-masing, menghormati serta menghargai hak dan kewajiban orang lain. Nilai keadilan ini mengandung makna tujuan bangsa Indonesia, yaitu terciptanya kehidupan yang adil dan makmur. Anak-anak bacaku, dimanapun kalian berada, agar dapat lebih menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap-sikap sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik individu ataupun kelompok. Yang kedua, bekerja sama dengan baik antar sesama teman. Yang ketiga, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang keempat, mampu membuat keputusan terhadap suatu permasalahan. Nah, sekarang kita di kegiatan Ayo Membaca. Pada kegiatan Ayo Membaca ini, sebuah dongeng tentang Deda dan 5 butir kentang. Perhatikan baik-baik ya ceritanya. Karena nanti di akhir ada tugas yang akan kalian kerjakan. Anak-anak bacaku di rumah, silahkan baca pula pada buku siswa yang terdapat pada halaman 125 sampai 126. Untuk lebih memahami dongeng tentang Deda dan 5 butir kentang, marilah kita simak video berikut ini. Dahulu, ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini, turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis.
Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga. Aku tahu. Bersabarlah, semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja, kata Deda. Menjelang sore, ada seorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan? Tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis. Tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu, kata Deda kepada si pengemis. Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu, kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu. Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Anak-anak maca, setelah menyaksikan dongeng tentang Deda dan 5 butir kentang, bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Iya, sangat menarik. Karena dongeng tersebut menggambarkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya, anak-anak maca dapat mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila pada dongeng Deda dan 5 butir kentang. Tulis dalam bentuk tabel seperti yang dapat kalian saksikan di bawah ini. Nah, salah satu alternatif jawaban dari cerita tentang peristiwa dalam cerita dan nilai-nilai Pancasila yang sesuai, misalnya di dalam naskahnya, aku tahu, bersabarlah, semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Ini di nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan nilai pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya silahkan dilanjutkan sila-sila yang lain, tentunya dengan format tabel sama seperti yang Bapak Guru gambarkan tadi. Nah, setelah anak-anak maca selesai mengerjakan tugasnya, silahkan dikumpulkan pada wali kelasnya masing-masing tentunya. Identifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila pada cerita Deda dan 5 butir kentang. Di atas, tuliskan dalam bentuk seperti yang Bapak Guru tadi jelaskan. Jadi formatnya seperti ini, itu merupakan tugas pertama. Nah, selanjutnya kita telah mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu nilai persatuan dan kesatuan sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bekerja sama, berkreasi, membuat patung. Nah, ada yang suka membuat patung? Patung apa yang pernah kalian buat? Memahami langkah-langkah patung, simak penjelasan Bapak Guru berikut ini. Anak-anak hebat, selanjutnya, yang pertama yang perlu disiapkan adalah siapkan kertas. Yang kedua adalah rendam kertas kira-kira 24 jam hingga lunak. Yang ketiga, buatlah kerangka kawat
Besar kecil kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan kalian buat. Yang keempat adalah kertas yang sudah lunak sanggup ditumbuk lagi, kemudian diperas, dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk menyerupai tanah liat. Yang kelima adalah tempelkan bubur kertas pada kerangka yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang keenam adalah untuk mendapat lapisan luar yang halus, lapisan dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Yang ketujuh adalah jemur patung di bawah sinar matahari. Yang kedelapan, setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai dengan warna yang kalian sukai. Untuk lebih memahami langkah-langkah membuat patung, kalian juga bisa menyimak video berikut ini. Patung manusia dari bubur kertas. Teman-teman Smart Point, ayo kita mencoba membuat patung manusia dari bubur kertas. Pertama, siapkan alat dan bahannya antara lain gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Langkah kerjanya yang pertama, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Kedua, potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Ketiga, rendamlah serpihan koran ke dalam air. Keempat, setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus. Kemudian campurkan dengan tepung dari pati kanji sebagai perekat. Aduklah hingga berbentuk bubur, tetapi jangan terlalu encer. Kelima, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari, agar tidak retak. Terakhir, warnailah dengan menggunakan cat. Selamat mencoba! Nah, sebagai tugas kedua, buatlah patung dari materi lunak di sekitarmu. Kamu sanggup memakai tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, ataupun plastisin. Buat yang menyerupai bentuk yang kalian inginkan. Anak-anak macamku, perlu juga saya ingatkan, setelah kalian membuat patung, silahkan kumpulkan kepada ibu atau bapak guru wali kelasnya masing-masing. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, tentunya kesimpulan pertama, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kerajinan patung dapat dibuat dari bahan lunak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran bermanfaat. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sebelum Bapak Guru akhiri, Bapak Guru ada pesan bahwa di waktu kecil kita belajar, dewasa jadi kebiasaan. Di hari tua, perilaku tersebut mendarah daging pada diri kita. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.